Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami di kelompok 1 akan mempresentasikan materi kelompok kami yaitu Sejarah Perkembangan Kurikulum di Indonesia, mata kuliah Manajemen Kurikulum. Dosen pengampu Ibu Dr. Siti Zulaika SAG MPD. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Irma Della Puspita Safrani. Nama saya Sandriana Chandra Dewang. Saya Marlena Fatmayanti. Perkenalkan, nama saya Dena Nurulita. Saya Aulia Almareta. Apa aja sih pokok bahasan yang akan kami bahas? Yang pertama ada pengertian kurikulum, 2. Sejarah perkembangan kurikulum mulai dari tahun 1947 hingga 2013 revisi. Yang ketiga ada model kurikulum di Indonesia. Dan yang terakhir ada kelebihan serta kekurangan dan juga karakteristik setiap kurikulum di Indonesia. Pengertian kurikulum. Kurikulum merupakan suatu usaha terencana dan terorganisir untuk menciptakan suatu pengalaman belajar pada siswa di bawah tanggung jawab sekolah ataupun lembaga pendidikan untuk mencapai suatu tujuan. Atau secara singkat, kurikulum merupakan suatu pedoman yang harus diikuti untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia. 1. Kurikulum tahun 1947 disebut Rencana Pelajaran. 2. Kurikulum 1952 disebut Rencana Pelajaran Terurai. 3. Kurikulum 1964 disebut Kurikulum Pendidikan Sekolah Dasar. 4. Kurikulum 1968 disebut Kurikulum Sekolah Dasar. 5. Kurikulum 1975 disebut Kurikulum Sekolah Dasar. 6. Kurikulum 1984 yaitu Kurikulum 1975 yang disempurnakan. 7. Kurikulum 1994 dan Suplemen Kurikulum 1999. 8. Kurikulum 2004 yaitu KBK, Kurikulum Berbasis Kompetensi. 9. Kurikulum 2006 yaitu KTSP, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. 10. Kurikulum 2013 dan Kurikulum 2013 revisi. Kurikulum 1947. Kurikulum 1947 merupakan kurikulum pertama yang lahir pada masa kemerdekaan, lebih tepatnya 2 tahun setelah merdeka, dengan menggunakan istilah dalam bahasa Belanda, yaitu Leerplan, yang berarti rencana pelajaran. Pendidikan pada masa-masa awal kemerdekaan berada di bawah kendali Suryadi Suryaningrat, yang menjabat sebagai Menteri Pengajaran dan juga menyusun kurikulum 1947. Sejumlah kalangan menyebut sejarah perkembangan kurikulum dimulai atau diawali dari kurikulum 1950. Karakteristik, kelebihan, serta kekurangan kurikulum 1947. Karakteristik kurikulum 1947 yaitu menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia yang merdeka dan berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain di muka bumi ini. Kelebihan kurikulum 1947 yaitu mencerminkan kesadaran sebagai bangsa yang berdaulat sebagai faktor penting dalam memperkokoh berdirinya negara Indonesia melalui persatuan dan kesatuan untuk mengusir penjajah. Kekurangan kurikulum 1947 yaitu dalam pengajarannya mengarah pada pola pengajaran penjajahan karena masih dalam masa penjajahan kolonial Belanda dan juga Jepang. Kurikulum 1952. Setelah Rencana Pelajaran 1947, pada tahun 1952, kurikulum di Indonesia mengalami penyempurnaan. Kurikulum ini lebih merinci pada mata pelajaran yang diberikan nama Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional. Yang paling menonjol dari kurikulum ini adalah bahwa memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Karakteristik, kelebihan, dan kekurangan kurikulum 1952. Yang pertama, setiap rencana pelajaran harus dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua, dibentuk kelas masyarakat, yaitu sekolah khusus, bagi lulusan 6 tahun yang tidak melanjutkan ke SMP. Kelebihan yang pertama adalah kurikulum 1952 telah mengarah pada sistem pendidikan nasional, mencerminkan suatu pemahaman dan cita-cita pada praktisi pendidikan akan pentingnya pemerataan pendidikan. Yang kedua, sudah berorientasi pada kebutuhan hidup para siswa.
Lalu kekurangannya yang pertama, karena kurikulum 1952 baru mengarah pada sistem pendidikan nasional, maka belum mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Lalu yang kedua, materi pelajaran belum berorientasi pada masa depan, karena yang diajarkan berorientasi untuk kehidupan sehari-hari. Kurikulum 1964. Kurikulum ini bernama Rencana Pendidikan 1964. Pokok-pokok pikiran pada kurikulum 1964 yang menjadi ciri dari kurikulum ini bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapatkan pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang sekolah dasar, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana 4, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keprigelan, dan jasmani. Karakteristik, kelebihan, dan kekurangan pada kurikulum 1964. Pokok-pokok pikiran kurikulum 1964 adalah bahwa pemerintah memiliki keinginan untuk masyarakat mendapatkan pendidikan untuk pembekalan pada jenjang sekolah dasar. Lalu yang kedua, cara belajar dijalankan dengan metode disebut gotong royong terpimpin. Untuk kelebihannya, kurikulum 1964 merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen, ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Lalu untuk kekurangannya, masih sentralistik atau sistem masih diatur oleh pusat atau pemerintah. Jadi setiap satuan pendidikan tidak mengatur sistem pendidikannya secara mandiri. Jumlah pelajarannya hanya 9. Jauzak menyebut kurikulum 1964 sebagai kurikulum bulat. Kurikulum 1968. Kurikulum ini menjadi pembaruan pada kurikulum 1964, yaitu dilakukannya perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum 1968 ini merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Karakteristik, kelebihan, dan kekurangan pada kurikulum 1968. Pada kurikulum ini fokus pada pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Lalu yang kedua, mata pelajarannya dikelompokkan menjadi 9 mata pelajaran pokok. Untuk kelebihannya, kurikulum pendidikan 1968 ini bersifat otonom, di mana semua komponen kurikulum bisa diatur sebaik-baiknya oleh sekolah. Lalu yang kedua, sistem pelajaran kurikulum ini memberikan kewenangan khusus kepada masing-masing guru. Catatan tujuan kurikulum tersendiri dapat dilaksanakan dengan baik. Lalu untuk kekurangannya, kurangnya pembelajaran praktik keterampilan meskipun sudah ada mata pelajarannya. Lalu yang kedua, kurikulum mengadopsi pembelajaran teoritis, adapun yang fokus pada masalah di lingkungan itu tidak ada. Kurikulum 1975. Kurikulum 1975 merupakan pengganti dari kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 1968. Kurikulum 1975 menggunakan prinsip, yaitu ada 4. Pertama, berorientasi pada tujuan. Yang kedua, menganut pendekatan integratif. Yang ketiga, menekankan pada efisiensi dan juga efektivitas. Serta yang keempat, menstimulus siswa dengan merespons dan mengadakan latihan. Berikutnya ada karakteristik, kelebihan, serta kekurangan dari kurikulum 1975. Karakteristiknya adalah pada masa ini, rencana pembelajaran dibuat lebih rinci lagi. Metode, materi, dan tujuan pengajaran kurikulum 1975 dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau yang disingkat jadi PPSI. Selanjutnya adalah kelebihan. Kelebihannya ada 3. Yang pertama, memiliki orientasi pada tujuan. Yang kedua, mengarah pada pembentukan perilaku siswa. Yang ketiga, sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya ada kekurangannya. Yang pertama, terdapat ketidakserasian antara materi kurikulum berbagai bidang studi dengan kemampuan peserta didik. Yang kedua, terdapat kesenjangan antara program kurikulum dengan pelaksanaannya di sekolah. Selanjutnya ada kurikulum 1984. Kurikulum 1984 merupakan hasil penyempurnaan dari kurikulum 1975. Pada kurikulum ini, siswa ditempatkan sebagai subjek belajar. Peran siswa pada kurikulum ini yaitu mulai dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan hasil belajar. Konsep ini disebut CBSA atau cara belajar siswa aktif dan atau Student Active Learning yang dapat disingkat sebagai SAL.
Berikutnya kita akan membahas karakteristik, kelebihan, serta kekurangan dari kurikulum 1984. Yang pertama, karakteristik. Karakteristiknya itu ada 3. Yang pertama, pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau tadi CBSA. Yang kedua, pelaksanaan pendidikan, sejarah, perjuangan bangsa. Yang ketiga, menanamkan pemahaman materi sebelum latihan soal. Lalu selanjutnya kita akan membahas kelebihan. Yang pertama ada materi dan metode yang dimuat secara rinci. Yang kedua, siswa bisa lebih berani dalam memberikan pendapat. Dan yang ketiga, keterlibatan siswa dalam kegiatan belajar lebih tinggi. Selanjutnya kekurangannya ada 3 juga. Yang pertama, banyak sekolah yang menafsirkan CBSA sehingga timbulnya suasana gaduh di kelas. Yang kedua, dapat didominasi oleh seorang atau beberapa siswa saja. Lalu yang ketiga, guru kurang berperan aktif dalam kegiatan belajar serta mengajar. Selanjutnya terdapat kurikulum 1994 dan suplemen 1999. Kurikulum 1994 ini digunakan sebagai penyempurna kurikulum 1984 yang dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian kurikulum ini dibuat menjadi sistem caturwulan, yaitu dalam 1 tahun dibuat menjadi 3 bagian, yang mana 1 semester itu terdiri dari 4 bulan. Kurikulum ini dilakukan pembagiannya dalam 3 tahap, diharapkan agar membagi kesempatan siswa untuk belajar lebih banyak lagi tentang ilmu pengetahuan. Karakteristik, kelebihan, dan kekurangan kurikulum 1994 dan suplemen 1999. Karakteristik pada kurikulum ini yang pertama, pembagian per semester digunakan menggunakan sistem caturwulan. Yang kedua, materi pelajaran yang terlalu padat. Yang ketiga, pemberlakuan sistem kurikulum yang diterapkan di seluruh Indonesia. Kemudian kelebihan pada kurikulum ini adalah penggunaan strategi yang melibatkan siswa untuk aktif dalam pembelajaran. Yang kedua, pengajaran dari hal yang konkret ke hal yang abstrak. Kemudian, memberi kesempatan bagi siswa untuk dapat menerima materi pelajaran yang cukup banyak. Kekurangan pada kurikulum ini adalah aspek mengedepankan dalam kurikulum 1994 terlalu padat. Kemudian, konsep pengajarannya satu arah. Kemudian, yang ketiga, beban belajar siswa terlalu berat. Kurikulum 2004. Kurikulum 2004 merupakan kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum ini merupakan proses pembelajaran yang memfokuskan siswa untuk memperoleh kompetensi-kompetensi untuk peserta didik. Kemudian, kurikulum KBK ini mengandung sejumlah tujuan dan beberapa kompetensi sebagai hasil pencapaian yang dapat diamati dalam bentuk perilaku atau keterampilan peserta didik sebagai suatu kriteria keberhasilan. Karakteristik, kelebihan, dan kekurangan kurikulum 2004. Karakteristik kurikulum 2004 yaitu menekankan pada ketercapaian kompetensi. Yang kedua, berorientasi pada hasil belajar. Yang ketiga, penilaian menekankan pada proses dan hasil pembelajaran. Kemudian, kelebihan kurikulum ini yaitu mengembangkan kompetensi-kompetensi siswa. Yang kedua, kurikulum KBK ini bersifat alamiah, yaitu kontekstual yang mendasari pengembangan kemampuan. Kemudian, kekurangan kurikulum ini yaitu konsep KBK ini sering mengalami perubahan. Yang kedua, paradigma guru dalam pembelajaran KBK masih seperti guru pada kurikulum sebelumnya. Saya akan menjelaskan mengenai kurikulum 2006. Mungkin sudah banyak yang tahu bagaimana proses pembelajaran menggunakan kurikulum 2006 ini. Karena penggunaan kurikulum 2006 kita rasakan saat kita sedang menempuh pembelajaran di sekolah dasar. Pada kurikulum 2006, pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Guru dituntut untuk mampu mengembangkan sendiri silabus dan penilaiannya sesuai dengan kondisi sekolah dan daerahnya. Hasil pengembangan dari semua mata pelajaran dihimpun menjadi sebuah perangkat yang dinamakan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau yang familiar di kita disebut dengan KTSP. Penyusunan KTSP menjadi tanggung jawab sekolah di bawah binaan dan pemantauan Dinas Pendidikan daerah dan wilayah setempat. Karakteristik kurikulum 2006. Yang pertama, standar isi ditentukan terlebih dahulu melalui Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006. Setelah itu ditentukan SKL atau Standar Kompetensi Lulusan melalui Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006.
Karakteristik kedua yaitu kurikulum 2006 lebih menekankan pada aspek pengetahuan, sehingga pada saat penggunaan kurikulum 2006 ini, guru lebih banyak menggunakan metode pembelajaran ceramah dan pemberian tugas. Lalu selanjutnya, kelebihan kurikulum 2006. Yang pertama, mendorong terwujudnya otonomi sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan. Yang kedua, mendorong para guru, kepala sekolah, dan pihak manajemen sekolah untuk semakin meningkatkan kreativitasnya dalam penyelenggaraan program-program pendidikan. Hal ini terjadi karena guru dan pihak-pihak sekolah mengembangkan silabus pembelajaran sendiri sesuai dengan kondisi sekolah dan daerahnya. Kekurangan kurikulum 2006. Yang pertama, karena penerapan kurikulum 2006 ini memberikan kesempatan untuk sekolah mengembangkan silabusnya sendiri, maka setiap daerah memiliki sarana dan prasarana yang berbeda untuk menunjang pembelajaran di sekolah tersebut. Nah, hal ini menyebabkan kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung sebagai kelengkapan dari pelaksanaan pembelajaran di sekolah tersebut. Lalu, penetapan KTSP ini mengurangi jam pelajaran sehingga berdampak berkurangnya pendapatan dari guru. Saya akan menjelaskan mengenai kurikulum 2013. Jika kurikulum 2006 kita rasakan penggunaannya pada saat sekolah dasar, maka kurikulum 2013 kita rasakan penggunaannya pada saat kita duduk di bangku SMP atau sekolah menengah pertama. Pergantian kurikulum ini sangat dirasakan perbedaannya, di mana biasanya guru yang interaktif menerangkan pada siswa. Penggunaan kurikulum ini lebih menekankan kemampuan siswa dalam proses pembelajaran. Pemerintah melakukan pemetaan kurikulum berbasis kompetensi yang pernah diuji cobakan pada tahun 2004 atau kurikulum based kompetensi. Kompetensi dijadikan acuan dan pedoman bagi pelaksanaan pendidikan untuk mengembangkan berbagai ranah pendidikan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam seluruh jenjang dan jalur pendidikan, khususnya pada jalur pendidikan sekolah. Karakteristik kurikulum 2013. Yang pertama, mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerjasama dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik. Pada kurikulum 2013 ini pun sangat berpengaruh terhadap pembentukan karakter peserta didik dan pendidik, karena kurikulum ini menuntut perubahan perilaku dari setiap orang dan bukan hanya dengan berkembangnya pengetahuan saja. Lalu yang kedua, sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar terencana. Lalu selanjutnya kelebihan kurikulum 2013. Yang pertama, siswa lebih dituntut untuk aktif, kreatif, dan inovatif dalam setiap pemecahan masalah. Yang kedua, adanya penilaian dari semua aspek meliputi nilai kesopanan, religi, praktek, sikap, dan lain-lain. Lalu selanjutnya kekurangan kurikulum 2013. Guru banyak salah paham karena beranggapan dengan kurikulum 2013 guru tidak perlu menjelaskan materi kepada siswa di kelas. Padahal banyak mata pelajaran yang harus tetap ada penjelasan dari guru. Pelaksanaan kurikulum 2013 belum menjangkau ke seluruh wilayah di Indonesia dan hanya beberapa sekolah yang ditunjuk langsung untuk percobaan penerapan kurikulum ini, sehingga memunculkan banyak masukan dari publik, para ahli, dan para penggiat serta pemerhati pendidikan. Dan dari masukan-masukan inilah yang menjadi rujukan dalam perevisian kurikulum 2013. Proses revisi kurikulum 2013 sebenarnya sudah dilaksanakan sejak bulan Januari 2015 hingga akhir bulan Oktober 2015. 9 poin penting perubahan kurikulum 2013 revisi yang perlu kita ketahui. Yang pertama, nama kurikulum. Nama kurikulum tidak berubah menjadi kurikulum nasional, tapi tetap kurikulum 2013 edisi revisi yang berlaku secara nasional. Yang kedua, penilaian KI 1 dan KI sudah ditiadakan di setiap mata pelajaran. Hanya pelajaran agama dan PPKN, namun KI tetap dicantumkan dalam penulisan RPP. Yang ketiga, pengambilan nilai praktik. Jika ada 2 nilai praktik, maka yang diambil nilai yang tertinggi. Perhitungan nilai keterampilan dalam satu kompetensi dasar ditotal dari nilai praktik, produk, portofolio, dan diambil nilai rata-rata. Untuk nilai pengetahuan, bobot penilaian harian dan penilaian akhir semester itu sama. Lalu yang keempat, pendekatan saintifik atau 5M bukanlah satu-satunya metode saat mengajar, dan apabila digunakan maka susunannya tidak harus berurutan. Yang kelima, silabus Kurtilas edisi revisi lebih ramping, hanya 3 kolom yang berisikan KD atau kompetensi dasar,
materi pembelajaran, dan kegiatan pembelajaran. Yang keenam, perubahan terminologi atau perubahan penyebutan kata atau nama, seperti UAS berubah menjadi penilaian akhir semester. Yang ketujuh, adanya perbedaan komponen RPP. Yang kedelapan, skala penilaian menjadi 1-100. Penilaian sikap diberikan dalam bentuk predikat dan deskripsi. Yang kesembilan, remedial. Nilai remedial inilah yang akan dicantumkan dalam hasil akhir pembelajaran. Selanjutnya, kurikulum yang kita pergunakan saat pandemi COVID-19. Kehadiran coronavirus disease atau COVID-19 pada akhir tahun 2019 telah banyak mengubah tata kehidupan manusia, termasuk di bidang pendidikan. Kurikulum darurat merupakan salah satu pilihan yang dapat diambil oleh satuan pendidikan yang melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ untuk jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, bahkan SMK dengan menyederhanakan kompetensi dasar. Penyederhanaan ini mengurai kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran dan siswa hanya akan fokus pada kompetensi esensial dan merupakan prasyarat untuk melanjutkan pembelajaran ke tingkat berikutnya. Contohnya untuk jenjang SD kelas 1, mata pelajaran yang diajarkan hanya bahasa Indonesia, matematika, dan pendidikan jasmani. Sekian penyajian materi dari kami yang berjudul Sejarah Perkembangan Kurikulum di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.